like and subscribe. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang induksi matematika. Kalau kita melihat suatu pernyataan, pasti pernyataan itu bisa bernilai benar atau salah ya, gitu ya. Itu kalau pernyataan gitu. Sebagai contoh seperti ini. Apakah kita bisa membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah N itu sama dengan sepertiga N kali N tambah 1 berlaku untuk N anggota bilangan, misalnya bilangan asli misalnya gitu ya. Apakah ini benar? Gitu kan. Nah, kita akan buktikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Ini sengaja saya ambilkan suatu pernyataan yang salah. Kalau kita membuktikan suatu pernyataan yang salah, itu sangat mudah. Kita cukup membuktikan salah satu dari anggota ruang sampel itu. Kalau kita pakai untuk di sini menjadi salah, maka pernyataan ini jadi salah. Contoh saya ambilkan bilangan aslinya itu, contohnya misalnya N-nya adalah 3. Nah, untuk N sama dengan 3, maka di sini cuma 1 tambah 2 tambah sampai 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Apakah benar ini nilainya sama dengan sepertiga kali 3 kali 3 tambah 1? Itu ya. Jadi saya memakai salah satu saja di sini untuk membuktikan pernyataan tersebut. Sehingga di sini menjadi 1 tambah 2 tambah 3 itu nilainya 6. Sama dengan, ini saya coret, itu sama dengan 4. Ternyata untuk N sama dengan 3, pernyataan ini atau nilai ini menjadi salah. Maka kesimpulannya, pernyataannya adalah salah. Karena terbukti salah satu anggota ruang sampelnya, kalau saya masukkan ke sini adalah salah. Nah, gimana kalau membuktikan pernyataan yang benar? Nah, dalam matematika yang sering kita pakai adalah bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, untuk kali ini saya akan hanya membahas untuk metode yang sederhana saja, yaitu yang pertama metode langsung dan metode dengan induksi matematika. Contoh untuk metode langsung. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Tahu ya, itu bilangan ganjil. Jadi saya akan buktikan itu. Kalau misalkan bilangan ganjilnya adalah A, maka A itu bisa dinyatakan sebagai 2K minus 1. Jadi 2K ini adalah bilangan genap, gitu ya. Kalau 2K min 1, pastilah dia ganjil, gitu kan. Dan B itu juga bisa saya tulis sebagai 2H min 1. Sehingga, kalau kita jumlahkan, karena yang di sini pernyataannya jumlah dua bilangan ganjil, berarti A tambah B, A-nya ini ganjil tambah ganjil, itu sama dengan 2K min 1, itu ditambah 2H min 1. Sehingga ini menjadi 2K plus 2H minus 2. Nah, ini kalau kita faktorkan, karena semuanya faktornya adalah 2, maka menjadi 2 kali K plus H minus 1. Nah, kalau ini saya misalkan adalah bilangan M, maka dapat dikatakan A plus B adalah 2M. Dalam artian 2M adalah bilangan genap. Ini terbukti. Itu kalau dengan cara metode langsung. Nah, cara yang kedua, yang sebenarnya ini adalah bab yang memang inti dari materi kelas 11 tentang induksi matematika, tapi ini masih induksi matematika sederhana. Ini yang akan kita bahas, topiknya menjadi topik yang utama dalam video ini.
Untuk membahas tentang induksi matematika sederhana, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu dibuktikan benar itu untuk N sama dengan 1. Oke ya, ini langkah pertamanya. Langkah kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Lalu kalau sudah kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, baru kita buktikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka kalau ini terbukti benar, maka pernyataan itu menjadi benar. Saya ambil contoh langsung saja. Buktikan bahwa untuk N pangkat 3 tambah 2N itu habis dibagi 3. Untuk setiap N bilangan asli, gitu ya. Kita buktikan. Langkah pertama dulu, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti untuk N sama dengan 1, apakah nilai N pangkat 3 tambah 2N itu habis dibagi 3. Jadi N-nya jadi 1, jadi 1 tambah 3 plus 2 kali 1, apakah benar habis dibagi 3? Gitu. Nah, kita cari aja 1 pangkat 3 itu 1, 1 tambah 2, ternyata 3. Nah, ternyata terbukti untuk N sama dengan 1 ini habis dibagi 3, karena memang 3 habis dibagi 3. Oke, langsung langkah kedua. Langkah kedua, asumsikan atau andekan, jadi andekan bahwa untuk N sama dengan K, berarti K pangkat 3 plus 2K, gitu kan? Jadi di sini untuk K sama dengan N atau N sama dengan K, ini habis dibagi 3. Habis dibagi 3, gitu kan? Berarti kalau gitu K pangkat 3 plus 2K, ini saya bisa tulis menjadi 3 kali P misalnya. Jadi ini berarti habis dibagi oleh 3, gitu kan? Baru langkah selanjutnya kita buktikan apakah benar untuk N sama dengan K plus 1 ini habis dibagi 3. Kita buktikan untuk itu gitu ya. Jadi untuk N sama dengan K plus 1 habis dibagi 3. Kita buktikan. Oke, untuk N sama dengan K plus 1, maka nilainya menjadi K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K plus 1. Nah, apakah ini bisa habis dibagi 3 gitu? Oke, kita pangkatkan dulu ini dengan pangkat 3. Jadi K plus 1 pangkat 3. Kalau K plus 1 pangkat 3 menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 2K plus 1. Itu untuk K plus 1 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan. Berarti ini plus 2K plus 2. Sehingga di sini hasilnya menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 4K. Oh, ini maaf, ini bukan 2K, tapi ini 3K. Jadi ini plus 5K plus 3. Nah, gimana supaya ini bisa nanti kelihatan habis dibagi 3? Kita hubungkan dengan ini. Jadi, kita bisa olah ini menjadi K pangkat 3 plus 2K. Nah, kalau plus 2K, nanti 5K ini dipecah menjadi 2K plus 3K. Sehingga ini menjadi plus 3K kuadrat plus 3K plus 3. Nah, ingat bahwa K pangkat 3 plus 2K tadi bisa dinyatakan sebagai 3P. Berarti ini menjadi 3P ditambah, nah ini semuanya adalah faktornya 3. 3 saya keluarkan. Jadi 3 kali K kuadrat plus 3K plus, maaf ini bukan 3K, tapi plus K plus 1. Kalau misalkan ini saya
saya asumsikan ini sama dengan L, maka sama dengan 3P tambah 3L. Sama dengan 3 kali P tambah L. Nah, pastinya 3 kali P tambah L ini habis dibagi 3. Terbukti gitu ya. Tuh, itu dengan cara induksi matematika dan mudah. Jadi intinya, buktikan benar untuk N sama dengan 1, lalu asumsikan benar untuk N sama dengan K, dan buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Saya akan lanjut dengan contoh yang lain. Buktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah 2N itu sama dengan N tambah N kuadrat. Kita akan buktikan. Langkah-langkahnya seperti dalam induksi matematik. Untuk langkah yang pertama, dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi, kalau misalnya N-nya sama dengan 1, tinggal ini sama dengan 2, itu sama dengan 1 tambah 1 pangkat 2, karena N-nya 1, gitu ya. Suku pertamanya adalah 2 di sini. Sehingga 2 sama dengan 1 tambah 1, berarti 2 sama dengan 2, jadi ini terbukti benar. Langsung kita langkah yang kedua. Andaikan benar untuk N sama dengan K gitu. Sehingga 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai tambah 2K itu sama dengan K tambah K kuadrat. Gitu. Baru kita kemudian langkah selanjutnya dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita buktikan itu. Untuk N sama dengan K plus 1, maka 2 plus 4 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai tambah 2K sampai yang terakhir tambah 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 ditambah K plus 1 pangkat 2. Baik, di situ ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi, untuk ruas kiri yang nanti kita akan olah itu, sehingga kalau di sini, ini kita asumsikan tadi ini sama dengan K plus K kuadrat, sehingga ruas kirinya menjadi K plus K kuadrat ditambah 2 kali K plus 1, ini kita buktikan sama dengan K plus 1 ditambah K plus 1 pangkat 2, gitu ya. Sehingga sebelah kiri ini yang akan kita otak-atik gitu. Ingat bahwa K plus K kuadrat ini kalau kita faktorkan, K-nya bisa dikeluarkan, jadi K kali K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1. Apakah ini sama dengan K plus 1 ditambah K plus 1 pangkat 2. Oke. Nah, ini kemudian bisa kita tadi bisa kita kalikan 1 per 1 juga bisa gitu ya. Kalau kita faktorkan, cuman kalau kita faktorkan nanti susah untuk kita hubungkan dengan yang di sini. Jadi ini mending kalau saya ini kita kalikan aja semuanya. Jadi ini langkah kedua ini nggak perlu nanti. Jadi tinggal K plus K kuadrat tambah 2K plus 2 apakah sama dengan K plus 1 ditambah K plus 1 pangkat 2. Maka ya ini langkah keduanya ini nggak perlu. Sehingga ini sama dengan bisa saya tulis menjadi K plus 1 gitu ya. Ditambah K kuadrat plus 2K gitu kan. Nah, di sini ini kan harusnya tadi 2, cuman satunya sudah saya taruh di sini, tinggal tambah 1 gitu ya. Ini sebagai upaya manipulasi saja. Ini sama dengan K plus 1 ditambah K plus 1 pangkat 2. Nah, ini menjadi K plus 1. Nah,
Yang ini, suku yang di sini, kalau difaktorkan, ini adalah K plus 1 pangkat 2. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi, terbukti bahwa benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, maka pernyataan di atas bahwa 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya tambah 2N sama dengan N tambah N kuadrat untuk setiap bilangan asli itu adalah pernyataan yang benar. Oke, itu aja. Kita nanti akan lanjut dengan video-video pembelajaran kelas 11 selanjutnya.